Selamat malam teman-teman. Ini merupakan video pertama saya. Jadi hari ini malam ini saya akan membuat eh, video mengenai stok watchlist untuk besok teman-teman tanggal 20 Januari 2026. Jadi saya sudah melakukan analisa. Hari ini saya akan bahas eh, thought proses bagaimana saya bisa menentukan saham ini merupakan saham yang saya akan pilih untuk besok trading. Em, Oke, kita akan mulai dari ISG dulu teman-teman ya. ISG tanggal 19 Januari 2026, ISG naik 0,64% itu ke 9.133,87. Ini secara tren ISG masih uptrend ya. Ini di sebelah kanan saya udah buat 4 stock watch list ya teman-teman untuk besok tanggal 20 Januari. Yang pertama itu adalah laba. Nah, ini entry-nya di 172 sampai di 174. Kemudian saham kedua itu adalah RAM, RAM. Itu entry-nya di 258, eh, antara 258 sampai 260. Kemudian untuk besok Akra itu di 1.255 sampai 1.300. Kemudian yang terakhir ini MDAP itu di 1.790 sampai di 1.795. Oke, kita masuk ke saham yang pertama ya teman-teman. Ini di laba. Cara chart ini masuk di konsolidasi. Ini entry yang saya paling suka ya teman-teman. Karena di sini kita bisa menentukan titik harga yang dibeli oleh si smart money atau money makernya, kita bisa tahu ya. Nah di sini saya suka secara chart untuk saham laba ini. Kemudian juga ada uh, candle hijau ya teman-teman ya. Nah ini kenapa saya suka? Jadi secara ini kita masuk ke blok zoomnya untuk hari ini. Ini diakum oleh Bandar YU ya. 4,2 M, RX 2,3, DSP 1,3, NI 700 jutaan. Ini secara Rocksum ini bagus ya teman-teman. Ini bandar smart money semua. Ini dipimpin oleh YU. Sedangkan ini kita bisa lihat XL, CC, kemudian ini keluar ya. Mereka sudah menjual. So far sih saya suka ya. Terus juga ada XC, CP. Ini besok akan terjadi kemungkinan berpotensi akan naik ya teman. Ini alasan saya kenapa saya memilih saham laba ya. Yang kedua kita masuk ke saham yang selanjutnya yaitu adalah RAM Trivar Multivision Plus. Ini juga terjadi candle hijau. Ini kenapa saya pilih saham ini karena sempat ada kenaikan ya teman-teman ya. Kemudian juga ada distribusi, ada distribusi. Ini berpeluang terjadinya akumulasi kembali ya teman-teman. Ini karena secara grafik udah higher low-nya lebih tinggi dibanding lower low-nya ya. Jadi kemungkinan ini akan uptrend. Kita lihat secara block zoom-nya.
Ya, secara Broksum saya udah lihat juga tadi. Ini ada beberapa eh, broker yang cukup menjanjikan ya. Ada LG, Trimega, kemudian ada BK, KK, YU, kemudian ada EP, ini MNC. Nah, kemudian kita lihat juga eh, broker retailnya juga keluar ya. Ini PD, Import, XL ini Stockbit, IP juga Mirai. Ini secara Broksum juga oke ya, besok ya. Nah, kemudian ini pilihan saham saya yang kedua. Kemudian saham ketiga eh, kita masuk ke Akra ya teman-teman. AKR Korporindo ini juga candle hijau, everything looks good ya. Kita lihat Broksumnya, ini secara tren juga, secara chart juga bagus ya. Misalnya rangingnya dengan range yang kecil ya. Jadi ini berpotensi akan naik. Jadi kalau secara garis besar ini saham ini ya cukup menjanjikan ya. Ini juga udah hampir bottom, ini udah ada tren kenaikan. Kemudian secara Broksum juga ini juga ada YU. Ini oke. Okay. YU RX ZP ini smart money ya. Broker-broker yang dipakai smart money atau money maker BK, Foreign. Ini sedangkan yang keluar CC, XL, ini AK ada keluar juga. Ya, ini cukup mix, tapi ini dipimpin XL-nya cukup tinggi ya. Dan CC juga keluar. Jadi secara akumulasi juga sangat big accumulation ya. Ini sangat menjanjikan untuk besok. Kemudian yang terakhir itu adalah di MBAP, Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Nah, ini secara tren ini sebenarnya sudah naik ya teman-teman. Cuma saya melihat kalau misalnya saya melihat dari sisi Broksumnya ini sebenarnya masih oke sih. Jadi smart money-nya juga terus akumulasi ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ini juga ya masih net, ya masih ada sedikit akumulasi, masih ada kecenderungan untuk naik ya. Tapi ini MBAP kalau saya rating ini rating B lah ya teman-teman ya. Jadi tiga di atas ini laba, ram, akra ini merupakan bagi saya ini setup A saya, sedangkan MBAP ini setup B ya, karena dia udah naik ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di grafiknya udah naiknya lumayan tinggi juga. Tapi ini masih layak untuk bisa dilihat ya. Karena ini downtrendnya juga cukup jauh ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat potensi upside-nya juga masih cukup sangat tinggi ya. Oke, mungkin uh, demikian ya 4 rekomendasi dari saya. Sekali lagi ini konten ini bersifat edukasi dan informasi, bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Bukan rekomendasi investasi sebagaimana ketentuan OJK. Jadi saran saya teman-teman melakukan riset kembali untuk memastikan pilihan saham teman-teman untuk trading besok sudah sesuai. Keputusan untuk membeli dan menjual itu semuanya saya kembalikan kepada teman-teman sekalian untuk memutuskan.
Oke, demikian dari saya. Semoga teman-teman bisa cuan untuk besok. Sampai jumpa di besok. Saya akan review eh, hasil dari saya akan recap hasil stok eh, watchlist kita pada tanggal 22 besok, tanggal 20 Januari besok. Kemudian kita akan belajar bersama ya. Kenapa misalnya kalau ada yang naik, kemudian ada juga yang turun, ini penyebabnya kenapa dan bagaimana kita mengantisipasi ke depan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.